Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar di masyarakat Nusantara. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori yang ada. Ada sejumlah pendapat mengenai periode masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih wilayah Nusantara. Tertua, ajaran Rasulullah SAW ini sudah masuk sejak abad 7 melalui jalur perdagangan. Pendapat ini mengacu pada teori Mekah yang diutarakan oleh Buya Hamka sebagai koreksi dari teori Gujarat. Menurut Hamka, bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Nana Supriyatna mengatakan dalam buku sejarah, tradisi perdagangan di Timur Tengah terus berlangsung hingga berkembangnya agama Islam di Jazirah dan daerah-daerah sekitarnya. Pada zaman Khalifah Rasyidin, Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, jalur perdagangan yang dilalui antara lain Jazirah Arab, Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Sungai Volga, Laut Arab, Teluk Aden, Samudra Hindia, Jazirah India, Semenanjung Malaka, Indonesia dan Filipina. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Windriyati, dalam buku Siswa Sejarah Indonesia, secara umum masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui 4 jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. 2. Melalui jalur pernikahan. Islam masuk Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-12 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putri raja yang akan disunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang kaya yang terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh oleh Islam.
Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peran yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Kemudian jalur yang keempat yaitu jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 sampai abad ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi yang terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Bukti masuknya Islam di Indonesia antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Perlak pada tahun 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tom Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu, batu nisan Sultan-Sultan Islam Indonesia turut memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah dua naskah tua yang menyebut keberadaan Kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah Kitab Idarul Haq, karangan Abu Ishaq Makaroni Al-Fashi, dan kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin karya Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Asyi yang disalin ulang oleh Said Abdullah bin Sayyid Habib Saifuddin pada tahun 1275. Nah, itu merupakan singkat cerita dari masuknya Islam ke Indonesia.